kita peloi acara selanjutnya. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Baik, Baca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan saat ini kita masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau kita flashback kembali beberapa tahun yang lalu ya, giat batu cincin ya kita nyebutnya, atau batu akik itu luar biasa nih Baca Bica. Hampir seluruh penjuru di Indonesia ini begitu sangat mengagumi batu akik ini tadi. Dan kalau di kota Palembang, jadi kita kalau jalan-jalan ke kawasan Jenderal Sudirman, atau lebih tepatnya di sebelahan dari Pasar Cinde Palembang, itu banyak nih kalau dulu tuh ya yang menjajakan batu akik ini, mulai dari untuk apa tuh, perajinnya juga ada di situ. Kita pengen request bentuk dan juga ukurannya juga ada di sana kayak nama Cibica itu, kalau tidak salah di halaman Cineplex ya, yang bekas bioskop lama, dekat Pasar Cinde Cibica. Dan yang terakhir mungkin Cibica yang pernah jalan ke sana juga, bagaimana situasi di situ, apakah masih ada para perajin ataupun juga penjual batu akik yang batu cincin ini tadi. Kayaknya ini akan berkaitan juga dengan obrolan komunitas kita di pagi ini, Selasa tanggal 5 Mei 2026. Dan saat ini Kulo sudah bersama dengan komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang. Oke, kita kenalan terlebih dahulu ya, kita langsung sapa. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya sudah disempatin Kak ya untuk datang ke sini ya. Oke, baik, ini kita kenalan dulu dengan duo kawan-kawan dari komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang. Oke, yang pertama ini ada Kak Okta yang mana? Ini ya, dan satunya lagi ada Kak Ferry Batman. Siap. Waduh, ini kalau yang tahu grup band slang ya. Ini beradian caknya Kak ya. Asli. Asli, karena memang Cik Alam juga tadi waktu pertama kali datang itu, waduh mirip nian ini. Baik, dan ini dua-duanya sebagai anggota komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang ya. Luar biasa sekali. Oke, baik, ini kita ke komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang. Ini komunitas yang kegiatan ataupun juga arahnya kemana nih? Siapa yang pengen jawab? Silakan. Dari Kak Okta mungkin yang punya jawaban. Ayo, apa tuh? Mengenai komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang. Kalau arah pokoknya Gemstone itu tukang ngopi galau. Oh, itu hobi ngopi galau ya. Iya, hobi ngopi galau. Artinya cowok galau di sini. Cowok galau. Dan juga ini sudah aktifnya sejak kapan nih perkumpulan ini? Kalau aktif dari 2015. Agak dekat dikit, mohon maaf Kak, hilang suaranya. Aktif dari 2015. 2015. Artinya udah 11 tahun ya? 11 tahun. Waduh, luar biasa sekali tuh. Siapa sih yang punya ide awalnya untuk membentuk komunitas ini? Kalau ide itu spontan karena nongkrong ngopi, batu, jadi tukang ngopi Gemstone. Oke, jadi akhirnya terbentuk dengan sendirinya ya? Iya. Yang awalnya cuma nongki-nongki bae nongkrong kayak itu kan? Kenapa tidak dibikin nih wadah kayak itu? Kalau ada sudah ada. Sudah ada ini tadi yang komunitas ini tadi ya? Iya. Ini artinya Wong Palembang galau ya yang ikut gabung di sini? Wong Palembang. Di daerah mana tuh? Siapa tahu ada pendengar kita juga tetangguan tuh. Kalau daerah itu banyak dari Sukabangun. Oh, ada Sukabangun juga. Oh iya. Titik kumpulnya itu di tempat yang salah satu tempat legend di kota Palembang. Di mana? Di belakang IP. Oh, di belakang IP. Tempat yang banyak percetakan itu ya? Oh, di sana.
Oke, baik. Dan kalau jumlah anggotanya saat ini sudah berapa? Kalau anggota Udah sekitar Kurang lebih 25-30 wong yang aktif di Palembang. yang aktif. Jadi masih sering kumpul, sering nongki masih ya di situ 20 sampai dengan 25 tadi tuh. Masih Oke, baik. Dan kalau Kak Ferry ini kita pengen tahu bergabungnya sudah sejak awal juga nih. sama Dari 2015 ya. dari 2015 sudah aktif kita. Sudah aktif di situ. Artinya kawan-kawan komunitas tukang ngopi Gamestone Palembang ini memang pecinta dari batu akik ya. Pencinta batu akik. Kita flashback lagi mungkin yang tadi di awal siaran Kulo sampai ke bahwa batu akik ini sempat booming kan. Itu di tahun berapa ya kalau kita flashback lagi? di tahun itulah 2015 -nya Oh 2015. meledaknya. Meledaknya itu kan sampai akhirnya itu bukan cuma di Palembang, Bay. Iya. Seluruh Indonesia kan di situ kan. Dan bagaimana kabarnya saat ini di 2026 untuk batu akik, terutama untuk di Kota Palembang? Stabil lah. Masih banyak ya. Lebih ke sortir karena kolektor kan emang bukan yang demam-demam tadi. Demam batu hilang. Sekarang udah kolektor semua, Mas. Oh itu ya. Jadi kolektor di Palembang masih cukup besar jumlahnya. Masih cukup besar. Oke, baik. Dan kalau mengenai batu, untuk yang awam pengen tahu, kalau batu akik ini ada kalau batu akik ini ada berapa jenis atau berapa namo itu? Kalau jenis banyak ratusan. Ada ratusan ya. Mm-mm. Dan yang paling sering kali dipakai uang atau dipilih uang yang mana tuh jenisnya? Kalau kita di Sumatera salah satunya dari Batu Rajo. Aha. Ada biru. Biru Batu Rajo. Oh, yang biru Batu Raja itu ya. Hmm. Kebetulan ini bawa juga tuh. Bawa Nah, untuk Manca-Beca yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita, boleh dikasih lihat sedikit mungkin Kak ini diangkat. Wah, ini mengkilat ya. Waduh. yang juara 1 ya. Iya, juara 1 di event terakhir Medan. Oh, di Medan ini juara 1. Waduh, ini warnanya kenapa tidak yang terlalu pekat tuh? Ini Dari- kategorinya ke biru langit. Biru langit. Jadi memang asli batunya warnanya cak itu. Iya, cerah. Kalau yang pekat itu dia di dark blue. Dark blue lebih birunya lebih tua. Lebih tua lagi tuh. Nah, itu Manca-Beca ya. Untuk yang warna apa nih? Kayak hitam coklatan di bagian depan ini jenis batu apa nih, Om? Ini Aha. ada cempaka solar Oke. dari ya endemiknya Bengkulu. Dari Bengkulu. Waikanan, Batu Raja juga ada. Oke. Coklat-coklat. Sumsel Galuh ya ini artinya ya. Sumsel, ada Lampung, Ada Lampung ada juga. Bengkulu. Aha. Baik. Nah, ini kalau untuk proses pembuatan dari batu menjadi batu cincin atau batu akik ini lumayan panjang juga prosesnya ya. Panjang. Lumayan Dia yang masih ikoan batunya itu diapain dulu tuh Yang untuk awalnya? jelas dia di keker kalau bahasa kita. Oh, dikeker. keker di center, diambil saturasi warna yang paling tinggi dulu Oh, jadi dia tuh kayak dibelah apa tuh bahasanya? Dipola Dipola kayak itu kan. Dipola. Dan warnanya itu hasil dari pola itu tadi atau warna asli kikisan itu? Warna aslinya nih yang memang itu kan. Dan itu pakai alat juga ya. Pakai alat circle mata potong ataupun pakai grinder tangan karena mesin diamond wheel kita juga ready kan. Oke. Dan sampai saat ini juga masih menerima ya jasa untuk kalau ada yang pengen apa tuh bahasanya tuh untuk proses pembuatan itu tadi. Masih Masih sudah ada. aktif. Iya. Di kawasan mana sih siapa tahu kan ada pendengar kita yang pengen datang ke situ. Oh iya, boleh kalau seandainya ada yang minat, kita coba ambil jasa penggosokan batu aki khususnya. Itu ada tepatnya di belakang IP, tukang ngopi Gamestone. Jadi ada di Google Map kali ya. Ada di Google Map. Mapnya kebetulan masih lama, Soto Aba Opan, Soto Abaupan. yang legend. Jadi sebelahnya ya itu. Di lokasi tersebut. Oh, di lokasi titiknya situ. Oke, baik Manca-Beca. Dan memang kalau jumlah tadi kan 20 sampai dengan 30 anggota di komunitas ini. Biasa kalau dalam perkumpulan ini lebih membahasnya tuh kemana tuh? Ada updatean batu apa itu atau ada mengenai event? Batu-batu pendatang baru untuk di event selanjutnya. Oh, itu. Kontes selanjutnya. Artinya batu ini tidak akan pernah habis ya jenisnya. Iya, lahir terus. Akan ada terus kayak itu kan.
Kenapa dia sampai akhirnya ditemukan itu memang ada apa ya semacam kayak pengerukan atau pencarian khusus Pencarian khusus. atau memang ada semacam apa nih? Pabrik kayaknya enggak kate ya, lebih ke kayak kita tuh nyari dewek tuh Iya, tambang. ke tambang itu tadi. Kawasan mana nih kalau buat di Sumsel untuk supaya kita datangi dan bisa menghasilkan atau mendapatkan batu sumber batunya kage. Kalau endemik Om Ham, Nah. itu posisi ada di daerah Lengkiti, Batu Rajo. Di Batu Rajo situ. Batu Rajo. Ya, karena sesuai namanya ya, Iya. Batu Rajo. Batu Raja. Nah, dari penggali turun ke kita pengrajin dan juga kita seller. Itu batunya kita publikasikan, kita kenalkan dan juga ke arena kontesnya kita sudah mainkan. Jadi ada beberapa jenis itu bisa kita ikutin mulai dari varian biru dan juga varian purple untuk endemik Batu Rajo Oke, jadi kalau di Sumsel Batu Rajo yang tempatnya ya. tempatnya. Selain Batu Rajo mungkin dari mana lagi tuh? Selain daripada Rajo, Sumsel ini penghasil daerah kedua yang terbagus itu ada di daerah Kikim Lahat, sama di daerah Muratara. Oh, di sana ada juga ya. Dan biasanya untuk supaya kita bisa melakukan proses apa nih? Bukan penambangan, apa tuh? Kalau bahasa kita biasanya penggalian kali ya. Ada sih. Bukan kalau untuk kita kota biasanya sudah larinya ke produksi Yang produksi kan. Tapi Produksi. maksudnya yang tadi di Batu Rajo Muratara. Iya. Untuk supaya bisa ngambil sumber bahan bakunya tadi tuh kayak ada izin dah itu. Itu biasanya mereka sudah ada satu tim khusus Oke. ataupun komunitas mereka yang di kota masing-masing. Contoh di Lahat ataupun di Muratara, mereka ada gabungan ke kawan-kawan. Mungkin ada izin sebagian dari pemerintah setempat Oke. sehingga bisa diperbolehkan untuk mencari kan Begitu. Jadi tidak segala orang punya ini ya, punya apa? akses. Akses ke sana Nggak tidak. bisa. Jadi Orang luar tidak bisa intinya. Nah, itu mencari. Jadi perlu dipahami juga ya, jangan sampai kayak takutnya benar-benar datang ke sana juga kan. Ada akses itu pasti ada izinnya juga di situ Ada kan. izin. Om. Oke, baik. Dari sana tadi akhirnya kita Palembang ini kita sudah sifatnya perajin ya. Sifatnya pengrajin dan penjual. Om. Pengrajin dan juga penjual. Biasanya kalau buat batu akik ini yang paling banyak penggemarnya tuh dari rate usia berapa tuh? Kalau sekarang yang muda-muda kan banyak. Banyak ya. Banyak, Om. Mhm. Mulai dari umur 16 pun ada yang sudah mulai hobi. Oh iya, baru batu ingat. akik. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu sempat jalan ke salah satu mall di Palembang. Mungkin kalau Ceknya pernah ke sana, dia tuh persis di bawah ekskalator tuh. Tapi dia modelannya kecil-kecil. Siko itu pernah kami tanya, ada 60, ada 120 gitu. Mungkin Tapi ukurannya jauh lebih kecil dari ini, besar-besar ini masih. ya, kebanyakan itu yang di mall biasanya yang untuk dipakai ibu-ibu, Gitu ya. kalangan apa? Anak muda mungkin. Anak muda. Bisa lah ya, emang gitu. Yang bukan untuk yang terlalu untuk di meja kontes bukan biasanya Om. Untuk dipakai harian bisa. Oke, jadi ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Ada untuk harian, ada juga mungkin untuk apa lagi tuh? Untuk kontes, acara khusus iya. kontes. Iya, Om. Kalau kontes nih dia lebih kemana untuk poin penilaiannya? Warnanya. Pertama. Jadi dia semakin apa tuh? Jadi kalau untuk tone dia sesuai kategori. Heeh. Ada sky blue, Oke. ada dark blue, Mhm. ada violetis blue. Contohnya udah ditetapkan SOP sama yang punya event kan. Panitianya di situ ya. Oke, jadi warnanya itu yang paling dinilai Paling gitu. dinilai utama. Utamanya di situ. Dia semakin apa tuh? Semakin licin atau semakin warnanya semakin hidup atau gimana? Semakin pekat lah. Semakin pekat. Untuk tone biru langit yang mendekati biru langit, nah itu yang diambil. Oke, baik. Kalau untuk cutting, clarity, poin-poin berikutnya. Itu. Jadi masing-masing kota di Indonesia tuh mengirimkan perwakilan ya? Iya. Aha. Untuk bisa mewakili Palembang misalnya kayak itu. Apakah ada penjaringan dulu nih di Palembangnya? Ada obrolan sebelum keberangkatan. Sesama komunitas tadi ya? Jadi kayak kemarin event terakhir di Medan, Aha. kita ngobrol berangkat. Aha. Kebenaran kita berdua perwakilan. Oh, dari perwakilannya Cek Okta dan juga Cek Ferry ini ya yang Iya. akhirnya ke Jakarta tadi. Ke Ke Medan tadi. Medan. Ini kebetulan batu cincinnya dibawa juga ya. Dibawa. Mana tadi tuh yang juara satu? Wah, siapa tahu ada yang nonton pengen Ya, ngenjuk ke maharnya kali ya. Wih, ini bagus juara macam satu, bice. juara satu buat Sky Aha. jenis kategori Sky Blue Kura dimensi Babon. Juara satu, terus juga yang terakhir ini juara satu Batu Raja Sky Blue Kura medium. Nah, ini ada yang juara satu juga kelasnya Violetis Blue Serat Kura. Oke. Dari 3 piece ini semuanya the winner. Mhm. The winner nomor 1. Ini mengungguli dari masing-masing perwakilan seluruh Indonesia tadi ya. Iya. Wah, jadi ini sudah tingkat nasional ini Tingkat artinya nasional. macam-macam ya. Skalanya sudah besar tuh. Dan andai-andai nih, ada yang nonton atau yang mendengarkan kita tertarik, pengen nih punya batu cincin ini tadi yang
menjuarai masing-masing kategori itu apakah bisa dijual belikan itu? Bisa. Ya. Bisa Om. Untuk gambaran harga mungkin bagaimana tuh? Bisa kontak langsung kali ya? Bisa Om, bisa kontak langsung. Bisa kontak langsung Bay Mace BCM, pengen tahu berapa sih harganya gitu kan. Ya, yang pasti gampang lah, bisa nego lah ya. Dan ini kalau di Palembang pernah sih jadi tuan rumah untuk kontes kegiatan batu cincin? Terakhir 2018 Oh 2018 pernah. Itu tingkat nasional juga. tingkat nasional. Pernah ikutan juga nih di situ kawan-kawan dari Gamestone Palembang. Kalau ikutan kita setiap event itu ada partisipasi Om. Pasti turun ya. Di Palembang kebetulan ada juga event-event yang lain, event lokal dari apa namanya Karya Kemilau untuk khusus di Palembang, ada juga SGC Sriwijaya Games Community. Kalau untuk di Baturajo ada Hexagon dan di setelah ke YPN 4 lah ya. YPN 4 ini skala nasional. Oh di skala nasional itu tadi. Yang terakhir ini Oh yang ini tadi ya, yang di kawasan ini tadi ya. Thomas Darwin Sembiring. Darwin Sembiring ini artinya di Medan itu di tadi Medan. ya. Oke. Dan artinya di sini kalau ada event pemerintah juga terlibat ya? Atau swasta atau mandiri DPN untuk mengadakan? ada yang mandiri, Ada yang mandiri, ada yang dari pemerintah komunitas, ada yang juga. pemerintah. Kebetulan yang di YPN ini kan atas nama Yudi Prawira Negara. Pribadi ya. Dia kebetulan pas jadi anggota Oke DPR. itu ya. Oke baik. Dan ini kalau buat Palembang artinya 2018 sudah cukup lama tuh. Sudah cukup lama. Ada kemungkinan enggak sih untuk Palembang kembali menjadi tuan rumah? Insya Allah secepatnya Om, karena kita sudah bahas kemarin. Mudah-mudahan kepengennya sampai bulan Agustus kita buka juga. Biasanya Kita kalau bikin dalam wacana. satu event itu pesertanya lumayan banyak kan yang datang. Lumayan banyak. Dalam satu kota tuh pasti perwakilannya tidak satu kan? kedua minimal 3 mungkin bahkan Oke. 5. Belum lagi pendamping-pendamping lain kan? Betul Om. Jadi ini melalui kegiatan ini juga artinya kita bisa sekaligus untuk mempromosikan daerah kita itu kan, dan juga pegiat UMKM juga bisa berdampak di sini. Dan ini mumpung masih apa ya? Masih dalam tahap perencanaan kan. Iya. Harapan kita juga mungkin melalui siaran kita di pagi ini ada pihak-pihak terkait yang mendengarkan apa nih yang pengen disampaikan untuk menyukseskan rencana kegiatan Kota Palembang menjadi tuan rumah untuk event batu akik tingkat nasional ini. Mudah-mudahan Om Ham di event yang akan datang, yang kepengennya kita terrealisasi di bulan Agustus, Bagus tuh nanti mudah-mudahan. bulan terbaik kalau kami nilai. Ada dari beberapa pihak terkait yang bisa saling support, saling bantu untuk meningkatkan lagi gairah dan hidupnya dari komunitas dan hobi batu akik Nusantara, dan juga ajang kontes nasionalnya itu diselenggarakan event akbar di Palembang. Oke, jadi perlu sinergi ya. Perlu sinergi dari pihak-pihak tertentu. Dari kawan-kawan komunitas itu udah pasti nih sebagai penggiatnya. Dari pemerintahan juga nih. Mudah-mudahan insya Allah dapat dukungan dari pemerintah. Amin, memfasilitasi kayak untuk operasional mungkin ya. Karena itu kan biasanya membutuhkan apa tuh biasa kalau buat kontes batu nih? Membutuhkan gedung Tempat ya. Tempat. Yang sangat strategis, ada tempat penginapan, dekat dengan akses jalan. Akses jalan itu bisa dilalu-lalangkan sama Langsung pameran gitu di situ. pameran. Seandainya bisa, kenapa tidak Bisa ada pameran. Apalagi di Palembang kan mallnya banyak nih. Mall banyak Bagus juga kan ini Bisa dijadikan di mall, tempat kegiatan bisa di itu mall. kan. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang bisa mendukung nih. Dan kalau sponsor ini pasti akan larinya ke duit pembinaan kan untuk juara. Iya biasanya ada. Ada kan. Jadi juara apa beda itu? Satu. Juara 1, juara umum 1 sampai terakhir kalau Piala Thomas Darwin Sembiring itu sampai juara umum 6. Oh juara umum 6. Jadi artinya sekitaran belasan kali ya. Kalau kita totalin Ratusan, pemenang. Om. Oh ratusan. Ya. Jadi masing-masing kategori batu itu ada pemenangnya tuh. Ada pemenang. Oh ya lumayan banyak juga ya. Lumayan. Jadi baik itu dari pihak swasta, sponsorship, pemerintahan juga ini butuh sekali kita untuk dukungan ini ya. Mengingat Palembang mungkin juga merupakan salah satu apa tuh banyak juga ini nyawa pencinta batu saat ini yang masih aktif kan. Iya betul Om. Di Indonesia terutama selain dari kota Jakarta dan Bandung, Palembang itu pelopor Oh itu. tempat boomingnya batu akik Nah ini Mas Wijaya. 2014. Dan ini juga itu tadi yang tadi kita sampaikan akan banyak sekali dampaknya ya kalau kegiatan ini bisa terselenggarakan dengan begitu sangat besar dan juga sukses, kita akan mencakup banyak lini bidang ya di situ. Betul. Kayak bidang UMKM dan juga apalagi itu fasilitas penginapan atau hotel. Kan biasa tuh yang datang tuh pasti stay dulu kan. Stay dulu Om. Walaupun sehari 2 hari kan. Dan itu akan menggiatkan kembali itu tadi dunia perhotelan di Palembang. Betul. Akomodasinya juga macam Wijaya, tempat pariwisatanya secara tidak langsung juga uang akan datang walaupun sebentar jalan-jalan gitu kan. Bisa betul Om. Nah itu macam Wijaya. Kenapa nih untuk pemilihannya di bulan Agustus walaupun ini masih dalam tahap perencanaan? Setelah kita nilai dari jadwal event yang paling longgar itu di bulan 8. Jadi mungkin ke depan nanti kita pengen ngobrol sama komunitas yang lain, sama pihak IO yang lain, minta atur jadwal untuk diadakan di Palembang itu sampai bulan 8. Oke sampai dengan bulan Agustus. Oh biasanya berapa hari itu dalam satu event?
3 hari. Oh 3 hari ya. Pelaksanaan 3 hari, persiapan itu 2 hari setelah sebelum H, 2 hari setelah H. Oke, jadi kurang lebih 1 mingguan ya. 1 mingguan. Kalau kita total akumulasi harinya gitu namanya CBC. Baik, dan ini apalagi itu mengenai kegiatan rutin mungkin di komunitas tukang ngopi GameStone ada nggak sih? Kayak ngumpulnya tuh hari apa itu nah? Tiap hari. Oh tiap hari pasti ada di apa kita nyebutnya di situ. Ini kalau kita tuh Basecamp. Basecamp. Ya, Basecamp. Di Basecamp tuh pasti ada yang datang ke situ. Kebetulan kalau Basecamp kami ready tukang gosok. Sekalian kulo juga tukang gosok. Tukang gosok juga. Iya. Dari jam Semeleknya sebenarnya pokoknya ada callingan gas ya. Selagi memang masih sehat tuh. Dan ini kalau proses ini tadi memakan waktu lumayan panjang juga ya untuk gesekan itu. Lumayan. Gosok itu tadi. 1 minggu mungkin? Bahkan Lebih ya. Makin lama penggosokan ini akan buat batunya akan semakin menarik ya. Karena proses itu katanya dijawab. Aha. Beliau Oh ini, pengrajinnya. wah ini kita pengen tahu nih, Ceferi. Proses gosok. Proses gosok. Oh, proses gosok. Kalau proses gosok itu mulai dari pemilihan bahan yang terbaik, dipilih, disortir, dikeker. Kalau bahasa lain itu disenter, Disenter. dilihat serat. Aha. Nah, barulah diambil keputusan buat dipotong sisi mana yang paling terbaik dari jenis batu yang mau digosok. Setelah dapat dipola, setelah pola baru digosok, baru dipoles. Nah, dibentuk dengan ukuran dan dimensi batu yang memang kebetulan memang diinginkan kayak itu. Oke, jadi cincin-cincinnya itu ending ya? Atau mengikuti ininya dulu, rangka cincinnya itu? Enggak Kalau dari untuk khusus batu, pertama dari selera dulu, Oh, seleranya baru dulu. karakter batunya. Oh begitu, jadi prosesnya seperti itu macam ya. Dan buat untuk apa namanya itu warna, kebanyakan memang yang kayak gini ya, tidak yang terlalu ngejreng kayak itu. Buat warna itu biasanya dari hobi dari hobi dan juga yang sekarang lebih popularitasnya sedang naik, yang ini yang jenisnya memang lagi ngetren. Oh, ya. Untuk varian biru Batu Rajo itu ada di Batu Rajo Sky Blue. Serat Kuro Serat ini namanya. itu yang paling lagi lebih populer ketimbang batu yang lain untuk varian Batu Rajo. Oke, nah ini kan biasanya kalau kita sudah capek nih gosok prosesnya tadi, ada apa yang nak niru atau memalsukan gitu? Cuma ini sebagai bentuk untuk pemahaman pendengar kita menciri khaskan batu yang memang melalui proses yang panjang dengan yang tiruan. Itu ada nggak sih kayak apa itu yang kita lihat? Ada Ada. Jadi dari batu-batu tersebut biasanya seringkali dimanipulasi Nah itu. dengan nama bahasa pasar sebutan lain diet batu pewarnaan. Dari batu pewarnaan itu mereka menciptakan seolah-olah ada daya tarik khusus tersendiri terhadap batu varian biru, Batu Rajo khususnya. Oke. Nah, jadi kita seringkali mengedukasi para games lover, jangan asal beli, jangan asal deal. Nah, lihat dulu karakternya dan kenalkan dulu siapa sellernya, bertanggung jawab enggak, kredibel enggak. Dan biasanya bisa ngasih garansi, ada juga yang bisa buyback istilahnya. Oke. Bisa dibeli kembali apabila orang itu bosan atau orang itu kepengen lagi butuh biaya, bisa kita beli kembali. Oke, jadi bisa diperjualbelikan juga Bisa ya? diperjualbelikan dengan harga kesepakatan kan Om. Itu. Ya. Pokoknya kalau untuk yang pengen beli supaya amannya datang baik ke GameStone ya. Ya boleh Om ke Kalau galeri sudah ini nih ya pokoknya di situ tempatnya tuh. di situ tempatnya Om. Di situ pengrajinnya, di situ sellernya. Insya Allah banyak jenisnya. Jadi batu ini semakin dia booming semakin mahal ya? Eh, Atau karena dia menang kontes tadi? nah, Ya. itu yang, Itu kan? yang utama Om. Yang tinggi situ. Iya. Kalau kisaran bisa menyentuh berapa nih untuk yang menang kontes? Ada yang pernah mentaksirnya enggak? Kalau untuk rate pasaran harga sekarang, Siapa tahu kan jadi renungan boleh, untuk boleh. pendengar kita. Nggak apa-apa, Om, ya? Nggak apa-apa, malah bagus itu. Kita Contoh, serain. 60 80 nyampe ya. bisa sampai 60 sampai 80. Yang juara satu Sky Blue Kura Medium. Antara kisaran 60 sampai 80 juta. Ya karena memang sesuai dengan ininya tadi ya. Dia Tingkat sudah prestasinya. tingkat prestasinya nasional dan yang pasti juga pemilihan dari apa tuh Material bahan. material bahannya itu yang tentu khusus juga dan termasuk ini tadi kalau kita sudah punya koleksinya itu akan lebih mana ya apalagi kita yang hobi kan. Ada nggak sih apa yang pengkoleksi itu kita nyebutnya Kolektor. kolektor ada nggak sih item. kolektor yang pernah ditemukan setiap yang kontes itu pasti diburunya gitu Ada, Pak, ya? Sampai sekarang. Ada juga. Nanti setiap selesai event Pasti mulai. nyari. Nah, pernah ketemu tuh Sering Om. sering wah ini Kelang beberapa hari datang kolektor. Bang, cuci mata Bang, mau lihat Bang. Cocok harga, angkut. dan untuk di Palembang banyak ya kolektor gitu tadi Banyak Om. dan biasanya tuh negosiasinya tuh lebih kemana nih kayak apa ya bahasa untuk lagi butuh uang atau tetap mempertahankan ininya tadi tuh nilai dari batu ini tadi bertahan. tetap bertahan ya karena kalau kita jualnya cepat dan juga dengan harga yang tidak seharusnya ini akan ada dampak nggak sih untuk depan depannya ada dampak. dampaknya seperti apa nih kakinya Dari harga jual itu kalau kita terlalu murah jualnya ya sesuai kualitas kan Om. Jadi kalau kualitasnya sudah high key, jadi mau tidak mau kita pertahankan. itu tadi oke baik dan ini kalau ada pendengar kita yang pengen ikut gabung nih kebetulan dia pencinta batu juga tapi belum ada kawan untuk menjadi sharing dengan adanya komunitas ngopi GameStone ini membuka nggak sih Buka umum siapa yang pengen Iya, ikutan betul. bergabung dengan syarat mungkin ada nggak tanpa syarat. tanpa syarat yang penting dia cinta batu ya ada hobinya sama ya betul Sama pengopi. hobi ngopi juga di situ dan selain itu untuk terakhir tadi di Medan ya untuk kompetisinya Ya terakhir di Medan. dan melihat daerah lain bagaimana tuh termasuk yang paling banyak perajinnya
dan juga paling banyak komunitasnya tuh provinsi atau kota mana nih? Selain kota kita Palembang. Dari setiap kota-kota besar dari mulai Sumatera, Jawa, terus juga ada Sulawesi, ada Kalimantan, sampai ke Irian itu hampir rata-rata rutinitas mereka yang lakukan para Games Lover itu tetap aktif setiap hari Om. Gitu ya. Mulai Aceh, Padang, Medan pun, komunitas Medan juga luar biasa. Selain daripada Aceh yang terbesar buat varian Idocrashnya. Oh jadi Sumatera nih memang banyak tempat-tempat yang unggul ya untuk mengenai batu nih Banyak Om. dibanding pulau lain gitu. Kayak Papua tuh mungkin banyak juga di situ ya? Papua itu lebih terkenal juga dengan jenis varian Gio Papuanya. Batu Gio itu tadi. Gio Papua. Kalau Batu Rajo endemik di varian biru. Kalau bagi di Aceh itu Idocrash Om. Nah, Bangka di Beningan varian Kinyang. Ada juga batu gambar di daerah Jawa, Sumatera pun banyak. Nah, di Bengkulu itu sampai hari ini komunitas batunya tetap berjalan sama seperti Palembang Om. Rame. Oh jadi masih aktif galau Masih ya? aktif galau di setiap kota. Nah untuk di Palembang selain tempat kita tadi di kawasan belakang IP itu, daerah mana lagi nih yang masih ada bisa kita temui? Yang Kecuali paling- mall tadi ya? Yang paling aktif itu setiap harinya di Cimde Om. Tempat yang mau jago tadi tuh? Iya. Betul. Oh masih ada bahkan di situ? Masih Bukan aktif itu. Cineplex-nya. Oh bukan di Cineplex-nya? Sebelah mana itu? Bergeser dikit, baik sebelah sederhana. Oh iya di pinggir jalan itu ya, yang pagar seng itu bukan? Dulunya. Sekarang jadi tempat parkir itu bukan? Nah itu sudah Oh sudah pindah? Sudah pindah. Dan itu termasuk ada anggota dari Gamestone juga di situ? Ada banyak. Ada banyak juga di sana kan. Dan kalau kita flashback lagi dengan pengalaman baik itu dari Cik Okta dan juga Cik Ferry mengenai ikutan event, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan sampai dengan saat ini? Pernah ke kota mana Bay? Mungkin Cik Okta dulu. Selain Medan tadi, pernah ikut kompetisi di kota mana? Medan, Jogja. Kalau Pulau Sumatera Jawa udah sering bolak-balik. Bolak-balik. Kalau Kalimantan belum. Oh jadi baru Jawa, Sumatera ya? Iya, Kalimantan Sulawesi belum. Gitu. Biasanya kalau dalam satu kompetisi itu tingkat kesulitan poinnya atau untuk mendapatkan poinnya berbeda-beda nggak? Beda-beda. Beda-beda. Dia hitung poin itu 1, 2, 3 beda-beda. Balik lagi masuk ke poin juara umum 1. Oke, juara umum 1 tadi. Dari poin kategori kan. Itu ya. Jadi memang SOP atau penerapan peraturan untuk poin penilaian dari panitia itu masing-masing event itu pasti akan berganti ya. Enggak, tetap. Oh tetap itu. Cuma jenis batunya mungkin. Sama juga? Jenis batu juga sama. Misal kayak gitu di Batu Rajo kan, mereka tentu udah katik batu yang mirip kayak Batu Rajo tuh. Kita bawalah ke situ mungkin. Itu akan digabungkan dengan kategori batu apa kayaknya? Kalau kategori tetap Batu Raja, Arabasia. Oh jadi daerah lain pun sudah pegang tuh yang Batu Rajo. Kalau kolektornya Om, Kolektornya Ada. Mereka ikut kompetisi juga biasanya. Iya. Jadi dari varian kelas itu tetap terpisah di Om. Dari varian Cempaka, Anggur, Kalsedoni, Batu Raja itu kelas tersendiri sama seperti Idocrash, Kinyang, Bacan, jenis-jenis batu tertentu. Oh begitu idenya ya. Nah, cuman mayoritas contoh Cempaka itu lebih dominasi sama pihak kawan-kawan komunitas di Bengkulu, itu varian Cempaka Kalau mengingat tadi sumbernya tuh di daerahnya kan. di daerahnya penghasil terbesar. Dan kalau dari Cik Ferry ada nggak pengalaman ikut kompetisi yang sama dengan Sama, saya ingat? sama Om. Apa tuh? Yang paling berkesan itu kalau pulau pribadi yang lebih greget itu tetap ada di Batu Raja. Batu Rajo itu tadi. Jadi artinya ketika wong tahu Batu Rajo itu perangkatnya ya melalui batu ini tadi Betul. daerahnya ya. Dimulai dari penggali, dimulai pengrajin, kawan-kawan seller, mulai seller kecil sampai seller besar, dan UMKM itu sangat terbantu. Nah itu tadi dampaknya itu luar biasa mungkin Cik. Dan untuk dari kota ini biasa kalau sudah ketemu obrolannya Tetap batu. tetap batu tuh lah ya. Tetap batu, ngopi. Aku nih ada batu di rumah, batu lemang tuh. Cek kemana bisa diikuti ya. Baik, Cik Ferry dan juga Cik Okta sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita ke beberapa informasi dulu Cik. Dan pasti jangan kemana-mana tetap di sini di Promo FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu. Ini Indonesia. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan minggu langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net sama YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.
Batu si batu akik, ngembeknya di bawah bukit. Wong ke batu akik, kalau baik jadi duit. Batu si batu akik dari lahat. Ya paling asa batu akik, tapi jangan lupa sholat. Batu si batu akik. Ngasa batu dengan gerino, batu akik banyak labunya. Masuk mulut bakal bahayo, kena mato pacak buto. Tidak lanang, tidak betina, dari budak sampai ke tua. Batu akik banyak penggemarnya, sudah sampai ke mano-mano. Batu si batu akik batar rasem. Tiap hari ngasa batu akik, perut lapar mulut masam. Batu si batu akik jangan dikerik. Boleh baik make batu akik, awas jangan sirik. Batu si batu akik. Ngasa batu dengan gerindo, batu akik banyak lebunya. Masuk mulut bakal bahayo, kena mato pajak buto. Tidak lanang, tidak betina, dari budak sampai ke tua. Batu akik banyak penggemarnya, sudah sampai ke mano-mano. Batu si batu akik pada rasem. Tiap hari ngasa batu akik, perut lapar mulut masem. Batu si batu akik jangan dikerik. Boleh baik make batu akik, awas jangan sirik. Batu si batu akik. Oke, baik Macam Bicara Dulur, Debat Unpad, dan kita masih bersama dengan Ado CF Okta dan juga CF Batman ya. Melanjutkan obrolan kita di kesempatan kali ini. Jadi kita coba bacakan komen dulu nih yang sudah hadir di channel YouTube kita Perempat Palembang. Ada siapa itu ya? Yang pertama ini ada @iwanbaik7605. Ini katanya mantap. Salam Games Lover. Wah, ini kayaknya kenal ya? Sangat kenal sekali. Boleh disapa dulu. Halo Kak Iwan. Halo Kak Iwan, kawan baik. Banyak koleksi juga nih beliau nih. Salah satu kolektor yang ada di Palembang. Wah, ini Camana sudah nyingok belum ini batu yang tadi tuh? Pas kemarin batunya sedang dibawa, Kak Iwan belum sempat lihat nih yang berdua. Oke, kalau ada kesempatan Kak Iwan tunggu ya kehadirannya ya. Kak Iwan ya merapat ya, posko ya. Mumpung masih ada tuh. Oke, dan yang selanjutnya ini ada komen dari @twinfamily 4462. Jadi katanya oh iya. Oke, terima kasih ya sudah kasih perhatian. Dan juga yang ke selanjutnya. Jadi salam dari Telkomsel KM7. Siap. Wah, ada CDN ini. Game software ya. Om Denny ya, mantap ya. Lagi monitor juga nih kayaknya. Terbaik Om Denny. Oke, kita pertahankan ya. Oh, ini salah satu juga. Ya, salah satu kolektor fighter yang ya di belakang layar lah. Oke, kayaknya sudah naksir yang itu tadi nih. Kebetulan punya beliau. Oh, punya beliau. Wah, luar biasa tuh. Oke, baik yang selanjutnya ini ada Ahmad Hermanda 92. Seorang fighter asal Kota Batu Raja. Ya, ini katanya serius coy, maju kamu. Oke, baik. Dan ini juga ada @azam7g4w. Ini katanya Octaveri Suhu Batu Raja. Wah, ini kayaknya sudah lengket ya, apa namanya itu sebagai ini tadi Suhu Batu Raja Salah satu Om. Pokoknya kalau ingat CFRI Batman, ingatnya Batu Raja ini tadi. Batu Raja. Oke, luar biasa tuh. Dan mereka katanya oke, terima kasih. Dan suaranya memang kita ini lagi ada sedikit something nih memang, tapi mudah-mudahan nanti setelah kita siaran ini akan kita upload kembali ya, jadi bisa disaksikan ulang. Mudah-mudahan sudah membaik. Dan ini juga satu lagi ada komen yang baru masuk dari Juria Oktari 6568. Ini katanya semangat tahu ya di rumah. Luar biasa. Memang dukungan dari lawan tersaing ini penting sekali ya, Cek. Apalagi pada saat kita ikutan kompetisi, semakin banyak dukungan, semakin semangat dan akhirnya bisa menjadi pemenang di situ. Amin. Baik. Ini kayaknya mic-nya Cek Okta agak goyang daun dipegang bagian ujungnya. Ujung kabel tuh. Yang sini yang di mic pernah ayo. Tuh kayaknya tergeser gitu. Coba mana suaranya? Lagi. Bagus tuh. Oke, baik. Dan kalau untuk pameran pernah juga ikut, bukan event tapi pameran gitu. Di Kingston ada juga. Kalau pameran Om, sepengalaman kita dia berbarengan dengan kontes batu. Oh, tetap berbarengan ya. Jadi pada saat ada pameran dan itu berikut kontes batunya. Contoh dulu Road to Asian Games sudah pernah terrealisasi dan juga berbarengan dengan di Palembang itu 2017 ya. 2017 itu juga ada di mall, salah satu mall yang ada di Palembang di Papua Samo. Oh, itu. Pokoknya itu kegiatan besar saya gandengan batunya juga di situ sering ya. Iya, ada pameran dan ada kontes batu digawangi sama Insinyur Haji Kaisar Saropi. Pernah ada pengalaman ini Cek, karena sudah bergeliat di batu ini dan juga bahkan sudah menjadi pemenang, ada tawaran nih dari pihak uang luar kayak gitu yang pengen kerjasama. Kami menyediakan tempat di toko atau di mall, silakan bantu teman-teman dipajang di situ untuk siapa tahu ada pembelinya di situ. Ada enggak? Kalau ini pengalaman kami penawaran sudah beberapa, sudah beberapa masuk. Cuman masih dalam tahap pertimbangan karena mungkin jarak ya, baik dari produksi dan juga buka etalase toko. Nah, yang etalase itu tadi. Jadi memang perlu dirincikan itu, Cek ya. Ya dimulai dari luar negeri pernah ada tawaran buat ngolah ya, buat jadi penggosok lah.
baik di Singapura, di Arab, nah ditawar. Waduh, sampai sejauh itu ya. Tapi kita perlu stay di situ artinya. Iya, betul. Nah, itu yang menjadi pertimbangan berat karena memang ya keluarga di Palembang kan agak sulit juga gitu. Betul. Artinya kita harus merantau ke situ kan. Apalagi dengan jarak beda negara itu luar biasa memang CBC ya. Tapi sejauh ini di Palembang pun silih berganti yang datang ke base camp. Silih berganti. Untuk yang lihat kayak gitu. Ada proses dan mereka juga minta bantu untuk diproses gosok batu mereka, baik untuk koleksi ataupun dijual kembali. Nah, ini kita pengen tahu juga jasa di GameStone ini bisa melayani untuk perbatuannya apa, Be? Kalau dari batunya mungkin dari mulai pemotongan sampai gosok poles dengan biaya tertentu. Nah, kalau dari ring ada proses pemasangan batu kering, ada proses pembikinan ring perak. Tergantung permintaan itu tadi. Ya masih banyak pelayanan juga yang disediakan di situ tadi. Betul. Untuk teman-teman yang stay di situ ada golongan stay ya, bisa ada job. Kami yang sekarang posisi ada di Desken itu aktif orang 3. Ada 3 yang stay di situ. Dan biasanya tuh kalau rame-ramenya nian tuh pada saat musim liburan atau lebaran ada momen enggak? Ada dan nanti sih. Tidak tentu ya. Tiap hari. Wah, gitu ya. Apalagi pas posisi itu faktor tuh. Bukan. Oke deh. Oke. Oke, baik. Dan kalau di Palembang ini artinya memang giat hobi batu ini ternyata masih berjalan ya. aktif. Alhamdulillah. Wong Iro tuh karena dulu kan kami yang di Cineplak itu sudah ada lagi Wong Ironya sudah habis selesai ternyata masih sangat ramai dan bahkan untuk eventnya sudah di kancah nasional juga itu luar biasa untuk Indonesia ya. Oke, baik. Ini sudah di penghujung perjumpaan, mungkin apa pesan yang pengen disampaikan untuk GameStone Palembang atau juga dari harapan lainnya juga pihak-pihaknya juga supaya lebih menyoroti komunitas batu di Palembang ini karena itu bukan cuma hobi, ini bisa menjadi peluang atau potensi untuk mengembangkan daerah gitu ya. Karena ya eventnya mendatangkan banyak tamu-tamu kan. Dan juga belum lagi ini akan menjadi salah satu wisata apa nih kalau datang ke tempat wisata edukasi kali ya. Ternyata di Sumsel sumber perbatuan itu ada di beberapa titik ini tadi yang tadi kita sampaikan. Silakan apa yang ingin disampaikan dari siapa dulu? Oke. Langsung Kak Peri. Oke, Cak Peri dulu apa nih? Ya harapan kita ke depan untuk dari komunitas kita yang ada di Palembang kepengennya ada peningkatan taraf ekonomi dari mulai UMKM, pengrajin, penggali, penggiat, pengusaha, bisnisnya jalan dan juga ada support dari mungkin pihak-pihak terkait untuk memajukan lagi perbatuan Nusantara khususnya dengan mengadakan kontes ataupun pameran yang akan digelar. Mudah-mudahan ada support dan sumbang sih dari beberapa pihak terkait. Itu yang kita harapkan di situ. Dan sponsorship juga dipersilakan untuk yang pengen berkontribusi dalam kegiatan ya. Ya betul. Jadi mudah-mudahan juga pihak-pihak sponsor yang sudah biasa mensponsori event-event tertentu boleh kami membuka, boleh juga kami diberikan kesempatan untuk mengambil peluang untuk memajukan lagi bisnis batunya dan meningkatkan lagi daya beli masyarakatnya khusus yang hobi batu, batu aki khususnya. Baik, kalau dari Cak Oka tambahannya ada apa tuh silakan yang pengen disampaikan. Sama itulah. Pesan-pesan untuk kawan-kawan pencinta batu ada? Siapa yang mewakili silakan. Mungkin dari yang tadi sudah komen atau juga yang lagi monitor di radio kita apa yang pengen disampaikan? Tetap semangat dan selalu berjuang ojo kendor. Itu tadi. Pokoknya semangatnya tetap berkobar ya apapun kondisinya dan insya Allah ini akan ada peluang baik di kemudian hari. Apalagi teman-teman di Palembang ini luar biasa sudah menjadi juara di tingkat nasional. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya Cak Ota, Cak Ferry juga ya. Salam sukses dan juga salam juga untuk kawan-kawan yang ada di Games Lovernya itu tadi. Kita doakan eventnya sukses dan bisa terselenggarakan KG dan kalau eventnya sudah mau jalan atau juga sudah dirancang boleh KG bertanya lagi ke tempat kita bakal sharing lagi supaya masyarakat lebih tahu ya mengenai kegiatan yang akan digagas oleh kawan-kawan dari komunitas tukang ngopi GameStone Palembang. Oke, baik. Macam bicara kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Terima kasih yang sudah monitor siaran kami sejak di awal dan yang belum berkesempatan untuk menyimaknya dari awal tadi silakan tarik undur di tayangan channel YouTube kita di Pompa Palembang. Kami pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penampilan jadilannya mantap nih lo anak laki pakaiannya kemerekan enggak hulai hingga makanya tekanan macam kaya awak kelebih ngago isinya pakamian tangkap dek kira dek ngagoi anak jemesara alangkah malam sisi gadis perlu diantar si bujang sara dia berjina kecil lampang kait entah pancing seluang pun penampilan cantilanian bangsa lo anak laki pakaiannya pemereka dan gak hulai mindaman kanci kita anak kemakanya awak kelebih ngado isinya pakaminya yang tak terkira dek ngagoi anak jemesara alangkah malam sisi gadis kemudian tak si bujang sara dia terkina kecil lampang kait entah pancing seluang